wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan dan kesempatan bagi kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu pengajian rutin Kamis malam Jumat yang diadakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah itu dalam taldo niki itu dalam bagian utara nggih. Mudah-mudahan kita di sini yang pertama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmu kita, diperluas rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak bersama-sama. Seneng wonten surgane Allah, cari nggih bareng-bareng nggih. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu gerombolan, berkelompok-kelompok. Nah, bareng-bareng engko insyaallah jamaah pengajian ini bareng-bareng masuk surga. Zumara nggih. Dan salam mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang saleh dan salehah, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk surganya kelak bersama-sama. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Mas Safri selaku pembawa acara, kami akan bacakan surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu bacalah ma apa-apa ukhiyah yang telah diwahyukan ilaika kepadamu, sinten niki diwahyukan kepadamu, sinten Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kitabi, dari kitab napa iki? Alkitab napa? Minal kitab ini artinya adalah Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, wa aqim, dan tegakkanlah as-sholata, salat. Inna, sesungguhnya as-sholata, salat itu tanha, dapat mencegah anil faksha, dari perbuatan keji, wal mungkar, lan kemungkaran. Wala zikrullahi akbar, wala, dan sungguh-sungguh zikrullahi, mengingat Allah ini sungguh agung, sungguh besar, atau lebih besar. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ma nopo-nopo, apa-apa, tasnauna, yang panjenengan lakukan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sekilas berarti ada 2 perintah Allah dan ada 3 informasi Allah. 2 perintah, 3 informasi. Baik, kita sebutkan dulu. Perintah pertama, utslu, itu dari kata talayetslu, utslu, yang artinya bacalah. Loh, apa beda nih Pak Arif ambek ikro? Koro ayat kerou ikro. Ketika turun wahyu, wonten pundi Pak Arif turun wahyu itu? Guasur apa guairo? Guairo apa guasur? Nah, bingung nggak kan ya? Bingung. Ayo, Mas apa? Guairo apa guasur?
Gua Hira, betul berarti Warid. Dan Gua Hira, turun wahyu pertama, kata singgawa wahyu sinten malaikat, Mikael apa Jibril? Jibril atau Mikael? Oh Jibril, Jadi kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqori. Kula mboten saged maca malaikat Jibril. Karena Nabi sudah menyatakan dalam hadis lain, ini ummatun ummiyatun la naktub la naksub. Kami ini adalah umat yang ummi. Ummi itu ini wow, mboten saged maca. Tapi di sini dipertegas la naktub la naksub, kami tidak bisa nulis kayak sok la naksub ngitung. Akhirnya di hadis ini sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi, itu yang diambil oleh Muhammadiyah ketika menentukan hisab. Jadi ilatnya, celahnya di sini bahwa Nabi itu dulu tidak bisa nulis, maktub, tidak bisa nulis dan menghitung. Kembali lagi pada sini Pak Arif. Jadi qira'a dan tala ini kalau diartikan dalam terjemahan artinya bacalah. Panjenengan waca ngono lho. Niki mau berarti panjenengan niki mau napa tadarus niki? Qira'a. Lho tadarus iki. Darasa iku belajar. Artinya ya padha ya. Belajar mau maca kaya mau Rabbi kha ya apa sing bener iki ya. Apa kha iki ya. Nah, iki belajar tadarus iki belajar mau maca. Akhirnya ana sing bahasa keren nih tahsinul qiraah. Benerno bacaan ngono lho ya. Makanya pakai qiraah. Kembali ke ayat utslu. Bacalah. Lalu apa bedanya Qur'an? Beberapa literasi menyebutkan lek Qur'an itu maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya dengan utslu itu ada menyebutkan membaca dan memahami maknanya. Jadi bukan sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya Pak Arif? Apa artinya? Artinya? Nah, itu namanya yatslu. Utslu berarti bacalah dengan memahami artinya. Ngerti sampean? Nah, maksudnya berarti aku berlindung teko setan. Sepurane aja gak penting. Nggih, nani sore dari setan yang terkutuk. Oh, lek ngono, aku tiap maca Al-Qur'an selalu berlindung kepada Allah. Nah, itu namanya talayyatslu. Maca ya memahami maknane. Buklek Qur'an maca kaya dulure piyambak niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya sampai cepet-cepetan ngono ya. Sedina khatam. Itu namanya Qur'an. Ditakoki, "Dulur, apa maknane dulur?" Embo yo, opo sing tak maca mang yo. Nah, itu Qur'an. Tapi ya selalu memahami mantik wow. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kemudian ada istilah musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah, nggih, perlombaan. Tilawah itu berarti maca lan memahami Al-Qur'an. Nggih. Di daerah-daerah atau di pusat biasanya ada MTQ musabaqah tilawah. Makanya di dalam perlombaan itu bukan sekedar qiraatul Quran, tapi ada fahmul Quran wonten barib. Syarhul Quran. Bahasane syarhul Quran itu. Lomba-lomba menjelaskan barib. Fahmul Quran berarti memahami Al-Quran, syarhul Quran berarti menjelaskan tentang isi Al-Quran tadi. Kata soal niku. Jadi kembali sini nggih. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah wahai Muhammad dan pahami ma uhiya apa-apa yang diwahyukan ilaika kepada panjenengan wahai Nabi Muhammad minal kitabi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diwaca ambil dipahami sehingga kita tahu lek ngono kita diwajibkan sholat.
Oh, lek ngono kita diwajibkan ini itu. Oh ngono ceritanya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ambil Raja Fir'aun. Apa makna daripada diceritakannya Nabi Musa dan Raja Fir'aun? Di situ ada seorang raja kan nonton ya, yang melampaui batas. Nah, kok iso melampaui batas? Wis berbuat kesyirikan, dia innani ana apa nih? Ana rabbukumul a'la. Aku iki tropi sampean luwe tinggi lho iki. Ini melampaui batas. Wis berbuat syirik, ya. Juga mengaku Tuhan, ya berbuat dolim, wis macam-macam. Sehingga togo kata Allah. Idhab ila fir'auna fa innahu togo. Nah, itu perintahnya Nabi Musa. Oh, paham panjenengan? Lah iya, apa Gusti Allah mengirim Nabi Musa nang Raja Fir'aun? Oh, ternyata togo deh. Tohut. Berarti melampaui batas. Apa melampaui batas sih? Belajar sampean maca meneh. Nah, itu namanya talayat utslu. Jadi perintah pertama Marib adalah kita disuruh membaca dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita juga baca, juga memahami Al-Quran. Wa aqimis sholat. Yang kedua adalah perintah mendirikan sholat. Maka kemudian di ayat selanjutnya ada 3 informasi yang diberikan Allah. 1. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sesungguhnya as-sholata sholat niku informasinya Allah tanha saged mencegah anil faksha dari perbuatan keji wal mungkar lan kemungkaran. 1. Jadi sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Ini pakai la takkid teman-teman loh ya. Zikrullahi akbar. Yang dimaksud zikrullah mengingat Allah di sini, zikir marang Allah ini adalah karena tadi sholat itu. Bahwa sholat itu akbar, lebih besar. Lebih besar apanya? Keutamaannya. Wallahu dan yang ketiga informasi, wallahu dan Allah itu Pak Arif ya'lamu mengetahui matasnaun nopo-nopo sing panjenengan kerjakan. Jadi ada 2 perintah, 3 informasi. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah perintah membaca. Jadi pada hakikatnya seluruh perintah pada hakikatnya dari kaidah fikih itu al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah menunjukkan wajib. Illa madalla dalilun ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas arti yang lain atau memalingkannya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memahami perintah membaca ini artinya kita disuruh mencari ilmu. Karena apa? Dengan ilmu itu diantaranya sarana adalah dengan membaca. Dengan membaca itu kita memahami. Contoh panjenengan belajar di sekolah itu, searah sekolah ini, maca buku tentang ilmu pengetahuan alam. Melalui proses apa dulu? Membaca. Akhirnya paham aja. Oh, ternyata ilmu pengetahuan alam itu di sini ini. Kan gitu. Jawabannya lek wong paham itu cirinya adalah kalimat ngono tadi baik. Berarti paham? Nggih. Paham. Jadi di antara perintah talayatsu disuruh membaca dan memahami itu artinya kita disuruh mencari ilmu. Karena proses untuk mencari ilmu diantaranya melalui baca. Dengan membaca itu tahapannya, kemudian kita memahami. Kita bisa bertanya. Itu juga daripada proses belajar. Karena memang mencari ilmu itu merupakan sesuatu yang fardu kata Nabi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu faridotun, wajib ala kulli muslimin, setiap muslim. Berarti proses mencari ilmu itu tadi melalui baca, kemudian termasuk ngaji niki.
Nggih, ngaji kula kali panjenengan niki wonten di antara ini wonten tafsir Ustaz Ridwan niku napa? Akidah. Itu adalah dalam rangka mencari ilmu. Proses mencari ilmu selain baca dan kemudian memahami tadi itu. Makanya kita berharap di Ledok ini pengajian-pengajian itu harus tetap berjalan. Nggih. Kemarin itu saya boten. Maksudnya pengajian-pengajian yang dulu, tempo-tempo dulu kan rame Pak Arif, pengajian pemuda ya ono, pengajian BTA ya ono, masuk seneng lek ngelok pengajian kami, NA ya ono, Aisyah ya ono, saya cari nopo niki? Enggak kari pemuda mbek Aisyah tok ya. Kalau wingi kula dikengken ngisi pengajian ten pundi niki? Kejapanan. Mungkin bisa ditiru oleh itu dalam tadi bisa menghidupkan kembali BTI. Waktu pengajian itu pengajiannya Pak Daisya kados ngenten iki, tapi dina Rebo, Arif. Di Japanan, Ranting Arjosari Besuki. Nah, iki Morotwoi Nazar. Nah, niki Morotwoi Nazar, eling kula. Nah, ketika saya datang ke sana, Masya Allah seneng. Jamaah kula hitung paling enggak internet yang 100 deh. 100 ngaji Warib. Jamaah 100 dan pengajian ini tiap Rebo malam Kamis. Istilahnya ngaji Rebuan. Lagi ini kan Kemisan utawa malam Jumatan mriki nggih. Di sana itu Pak Arif ngajinya ada campur dadi siji. Makanya ketok rame. Sing gede-gede nggih, sing gede-gede, sing tetek nun sewu kaya Arif ngene. Sampai paling cilik arek cilik ku. Ya silai kalau kita itu BTA, itu dadi siji Arif ngono. Kemudian di luar bapak-bapak, di dalam ibu-ibu. Ibu-ibu mulai sing tuwek sampai sing nom-nom iku bagus. Nah, kalau tinggal itu rame tak takoni ambek sing panitia. Lho niki tiap bulan niki mboten Ustaz. Niki tiap Rebo ngaji Rebuan ta niki. Nggih. Terus Ustaz sinten mawon nggih kantos-kantos ngoten niku. Oh, nggih. Nah, ini adalah dalam rangka mencari ilmu, tolabul ilmi. Ngaji itu termasuk mencari ilmu. Maka oleh karena itu kita berharap nanti ya tugasnya ranting, ayo nguripno BPA, NA. Karena apa? Ini bagian dari proses untuk mencari ilmu. Nggih. Selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Abu Ya'la At-Tabari, dan Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Isa menyatakan hadis ini hasan sahih. Apa hadis itu? La tazulu qadama abdin. Tidak akan bergeser qadama kedua kaki abdin seorang hamba yaumal kiamati wonten ing daleme hari kiamat hatta yus'alu an umrihi sampai kemudian ditanya tentang umri. Fima afnahu. Untuk apa umuri panjenengan Pak Arif digawe? Ini yang ditanya. Kira-kira sampai umur sini sampai saya bolong-bolong kok ditakon nang Gusti Allah. Cari umur sampai bolong-bolong biyen niku dikae ambek Gusti Allah, kaya opo ae. Kayak dolen, kayak nglencer, apa kayak ngaji, apa kayak ibadah, kayak maksiat. Nah iku takon ambek Gusti Allah. Wa an ilmihi lan ilmune ditakon ambek Gusti Allah. Fima fa'ala. Gawe apa ilmune? Wis duwe ilmu sampean. Apa kayak gagah-gagahan supaya disebut ustad, apa disebut kiai, apa disebut syekh, ya, kalau ilmu mau, apa anjane diamal no, kan ngoten. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika ngaji, makanya disebut al-maun itu ya, sing ditanya oleh napa yai, nang murid-murid lho yai kok wingi ngajine al-maun, saiki al-maun meneh. Nah, ini dalam rangka apa?
supaya mangke ketika di hari kiamat ditakoni ilmu ini sampai wis disampaikan itu wis diamal nopo durung. Iya, dua ilmu itu wis diamal nopo durung. Nah, ini dalam rangka ini. Karena di hari kiamat akan ditanya ilmu kita, wis diamal mau durung jarit. Perintahnya Allah Ta'ala moco lan dipahami, kan ngonten. Apa yang sudah kita baca itu dipahami, termasuk minal kitab, dalam kitab itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya ditakoni loro pare. Aina aktasabahu, tekon di sampai oleh duit. Lho niki nggih loro jawab tanyaane. Lemang umur gaya apa umure kan ngono piye. Moro ngono apa memang ilmune kayak kata gati takoki tekon di ilmu sampean gak. Teko kiai iki ndak, teko ustaz iki ndak. Tapi gawe apa ilmu sampean. Tapi le harta niki loro bare. Aina tekon di iktasabau. Oleh di sampean duit sampean. Teko korupsi ta. Lho iki. Wa bima anfaqahu. Lek wis oleh dimang teko dimang takoki saiki digawe apa? Diinfakno. Apa gawe dolen tok mang ha iki ditakoni. Wa jismihi. Dan ditanya tentang jisim badane. Duwe tangan gawe apa sampean tangani? Duwe sikil gawe apa cak arep sikile? Lah ditakoki kabeh jisim. Duwe mripat gawe apa mripate? Duwe kuping gawe apa kupinge? Makanya kemudian jamaah sekalian di dalam surat Al-A'raf, nggih surat Al-A'raf disebutkan surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa laqad, dan sungguh-sungguh dara'na kami jadikan atau kami isi li jahannama wonten ing daleme neraka jahanam katsiran kebanyakan minal jinni saking jin wal ins lan menungso. Napa kok diisi neraka jahanam sebagian dari atau kebanyakan dari jin dalam menungso, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 79, lahum kulubun, mereka jin dalam menungso itu dua hati carib, tapi layak kohuna biha, hati ini tidak mau dipakai. Layak kohuna itu memahami, fikih, paham, berarti layak kohuna tidak mau untuk memahami biha dengan hati tersebut. Apa yang dipahami? Yang dimaksud dipahami di sini adalah memahami ayat-ayat Allah, para ulama gitu. Nah, berarti nyambung nang uclu mamang. Berarti lek panjenengan mboten purun maca lan angen-angen maknane, tidak mau memahami maknane, ini ancaman darokna li jahannam. Diisi neraka jahanam. Duwe ati tapi gak gawe untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka itu jin lan manusia itu a'yunun, duwe meripat, ini meripat. Tapi la yubsiruna biha, tapi mripate mboten digawe gelok ayat-ayate Gusti Allah. Gak gelem gawe ngaji lan memahami. Gaya apa mripate cari? Golek YouTubean tok. Nah, gelok liyane ta. Walahum udunun, dan bagi mereka punya udun, adanun nggih, walahum adanun, duwe adan. Udun niki napa jenenge? Kuping. Tapi kuping la yasmauna biha, tidak mau digunakan gawe ngono ngaji. Geleme gawe ngrungokno musik-musik tok lang liyan-liyane. Nah, ini ternyata Pak Arif. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-A'raf.
Jadi penjelasannya Nabi tadi itu ternyata akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, untuk apa anggota al-jism, anggota tubuhnya itu diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna, apakah untuk digunakan untuk memahami, untuk mendengarkan, untuk melihat ayat-ayatnya Allah, atau justru digunakan pada yang lain. Artinya dalam ketaatan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini. Itu yang pertama. Jadi perintah untuk membaca dan memahami. Yang kedua adalah aqimis sholat. Sudah jelas. Kita diperintahkan untuk sholat, aqimis sholat. Banyak sekali aqimis sholat. Karena juga banyak. Nah, itu tadi dua perintah. Selanjutnya adalah informasi. Informasi berikutnya, informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya kalau omongan ngenten tiap hari. Lah ya wong iku lho rajin nang masjid, sembahyang, tapi yo nyolongan. Ya, iku ya apa kira-kira Pak Arif jawabannya? Lah ya wong salat rajin salat tapi kok sih nyolongan. Sih seneng berbuat maksiat. Kira-kira sing salah salate apa salah wong ya, Arif? Ini dampak sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah dari Ahmad. Jadi gini Pak Arif, ja'a rajulun wonten tiang jaler datang ilan Nabi SAW pada Nabi SAW, faqala, maka rajul tiang jaler wau bertanya kepada Nabi, inna fulanan, sesungguhnya fulan iku Nabi yusolli, sembahyang, bilaili, wonten lail, malam hari. Jadi di malam hari itu selalu sholat tahajud. Faidah asbaha, maka apabila wonten di pagi hari, mang bengi mang sholat tahajud hari. Wong rajin sholat tahajud, bahkan tidak meninggalkan sholat tahajud tersebut. Faidah asbaha, tapi lo wonten di hari asbaha subuh, berarti pagi hari, saroko, apa saroko? Saroko, nyolong, loh, ya nopo nih, ternyata di zaman Nabi itu kan disebutkan. Fakola, maka kemudian Nabi menyatakan, innahu sayanhahu, sesungguhnya kata Nabi itu, si fulan, sesungguhnya dia kelak, ingin ya, selain usahain hahu, mayaku, sebentar, mayakulu, kata Nabi, sesungguhnya dia kelak akan dicegah oleh sholatnya yang kamu katakan itu. Artinya jamaah sekalian, sesungguhnya, ini bahasa Nabi itu, sesungguhnya dia itu akan terjaga. Artinya terjaga, punya asar. Dengan sholat itu harusnya ada bekas sholatnya itu bisa kepada itu tadi, inna sholata tanha, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu asar apa ya, bekas asar sujud, berarti bekasnya sujud. Kata Nabi itu dicegah oleh sholatnya yang kamu katakan itu. Sesungguhnya kan gitu. Sesungguhnya dia kelak akan dicegah oleh sholatnya yang kamu katakan itu. Jadi ketika orang sholat itu hendaknya punya bekas asar supaya dia dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena di akhir ayat ini Allah memberikan pesan lagi. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah ini, wallahu dan Allah itu ya'lamu, mengetahui ma tasnaun, apa-apa yang panjenengan kerjakan. Artinya kita itu
Dengan sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah, berzikir, mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar ini. Wala dzikrullahi akbar. Karena sholat itu termasuk zikir yang besar, zikir yang sangat besar. Karena di dalam sholat itu wonten apa mawon? Kalimat thayyibah wonten. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat thayyibah. Subhanallah tasbih wonten. Wonten lakai wonten di tasbih. Ruku ambek sujud wonten sing maca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tasbih subhanallah. Berarti mensucikan Allah ada. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah wonten ada. Berarti kalimat tahmid ada. Di mana? Di surat Al-Fatihah ada. Ketika kita baca Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalam i'tidal termasuk tahmid ada. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah Maha mendengar. Liman hamidahu, bagi siapa-siapa yang hamidahu, memujinya. Jawabannya Rabbana lakal hamdu apa walakal hamdu? Walakal hamdu wonten, lakal hamdu wonten. Rabbana, wahai Rabb kami, lakal hamdu, hanya milikmu lah alhamdu segala puji. Loh, wonten lengkap hari. Wala ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah wonten pundi? Tahiyat, ketika tasyahud itu tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kan wonten. Akhirnya asyhadu alla. Nah, berarti ada kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar. Jelas wonten nggih. Kalimat takbir. Makanya dzikr apa? Termasuk membaca Al-Qur'an itu juga termasuk zikrullah. Wonten surat Al-Fatihah tiap rakaat. Di ayat rakaat 1 dan 2 wonten baca surat Matayasaro sing gampang ae Pak Arif maca apa namanya? Yang dalam surat-surat ya setelah Al-Fatihah. Matayasaro, apa yang mudah kata Nabi. Ya, lengkap. Jadi itu adalah wala dzikrullahi akbar yang diakhiri dengan wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah itu maha mengetahui apa yang panjenengan kerjakan. Maka di sini ada pengeremnya. Supaya tidak berbuat keji, loh, Allah memperhatikan re. Sampai diwian cari Allah ngelok. Panjenengan wonten kamar dikunci, dipateni lampuni masih gak wong ketok. Allah maha mengetahui. Apa yang panjenengan lakukan di kamar sing peteng-peteng mau, ero Allah. Loh, kan ngonten ya'lamu ma tasnaun, sehingga mau berbuat maksiat, berbuat keji, eling Gusti Allah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Lah yo aku salat iki yo ngedep nang Gusti Allah. Donga nang Gusti Allah, zikir nang Gusti Allah. Maka di luar salat pun kan ngonten bahasane. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, eling. Oh iya rek, aku kate nyolong iki. Oh, Allah ngerti. Mas yo kan wong. Ya. Aku yo digelok ame Gusti Allah. Ini wow ya'lamu ma tasnaun. Itu dari asar bekas daripada sholat kita selalu diawasi ambil Gusti Allah karena berdasarkan akhir ayat ini. Nah, itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada 3 perintah dari surat Al-Ankabut ayat 45 dan juga ada informasi, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, mendapat ilmu dari ini sehingga mudah-mudahan sholat-sholat kita ini dapat menjadi asar atau bekas bagi kita sehingga bisa menata tingkah laku kita, perbuatan kita di masyarakat. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti dibantu Ustaz Nawir. Ustaz Nawir. Ampun Ustaz. Nggih. Ampun nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Pak Husnul. Nggih. 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 Membaca dan memahami. Nggih, nggih leres. Pertanyaan saya begini. Nggih. Bagaimana para sahabat itu bisa menerapkan fitur ini karena pada waktu ayat ini turun dan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, tentu belum ada Al-Quran yang tertulis. Nggih. Seperti kita membaca ini kan ini membaca namanya. Nggih. Dalam membaca ini kita mencoba mengartikan dan memahami. Nggih. Tetapi
kita dengar bahwa pembukuan Al-Quran ini adalah jauh setelah Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Nah, penerapan utlu dalam pemahaman ini kepada para sahabat bagaimana? Oke. Ya, makasih Ustaz. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kalau kurang ini lengkap nanti bisa disampaikan Ustaz Nawir. Jadi kalau kita memahami ujlus ini baca, karena pada waktu itu belum terbukukan, termushafkan, itu di zamannya Khalifah Utsman. Makanya ini disebut mushaf Utsmani. Nah, bagaimana terus menerapkan membaca ini? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat beberapa kisah, baik itu sirah nabawiyah maupun kisah-kisah para sahabat, itu pada zaman itu para sahabat banyak yang menghafal. Banyak yang menghafal ayat ini. Makanya ketika beliau menerapkan qiraah, membaca atau utslu ini adalah melalui hafalan-hafalan tadi, tahfidz tadi itu. Makanya ketika ada jihad fisabilillah, jangan dikirim semua para mujahid, harus ada yang menghafal Al-Quran, terutama tahfidz. Hafidz itu jangan dikirim ke medan peperangan, karena ini yang menjaga hafalan-hafalan itu. Adapun untuk memahami ini, Rasulullah senantiasa membuat halakoh. Kalau dalam hadis itu makanya disebut khilaku zikri. Kalau dalam kitab Al-Adhkar yang tulis oleh Imam Nawawi, Rasulullah itu senantiasa dalam sholat 5 waktu atau sholat tidak disebutkan memang itu. Di masjid itu ada khilakul zikri, halakoh zikir yang oleh beberapa imam, termasuk Imam Atha rahimahullah taala, itu masuk tabi'in itu insyaallah, atau tabi'in. Itu menyebutkan yang dimaksud khilakul zikri, halakoh zikir itu bukan kalimat-kalimat thayyibah, tapi di dalamnya ada halal haram, ada kaifiyatus sholat, ada memahami fahmul Al-Quran, termasuk di situ. Maka melalui halakoh yang dibuat oleh Rasulullah SAW, itu diantaranya dalam memahami hukum-hukum Allah, baik itu yang dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu Pak Husnul untuk memahami talayat seluruh zaman Rasulullah. Mungkin ada tambahan Ustaz Nawir? Ngantar Pak Husnul memahami. Gimana Pak Adit? Ini ada Kami. ini ada kalau orang itu nggak nanti ke sholat nggak bersolat itu berarti dibodoh. Itu lantas dari siapa yang sholat Jumat itu bayar itu berapa kali panjang tidak bayar kosoknya itu. Itu hadisnya soalnya enggak. Kodok sholat, iya, sholat bertahun mulai cilik sampai gede gak sholat, baru melalui sholat kodok terhapus semua kan nganten nggih. Apakah ada contoh? Kebetulan sampai sekarang belum menemukan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kodok sholat cari Adapun yang disampaikan beberapa ulama itu yang pernah saya dengar itu ya tobat guys. Kayak ngodo mulai cuili sampai gede ngitung sholat sing ditinggal berapa ya tobat sudah. Tobat kemudian memperbarui untuk artinya memperbarui diri supaya istiqomah dengan syariat Islam melalui sholat itu. Tidak mengkodok yang begitu banyak itu. Sementara itu taubatan suha. Saya kira itu Pak Arif. Jadi tidak ada kodok karena tidak ada contoh. Apalagi penebusan dosa. Cukup dengan laumul fatihah. Orang terhapus kabeh. Enggak bisa. Utawa ambek mencari tahlilan, cara terhapus dosanya enggak ada.
Mengatakan nggih para rawuh, saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita agar sholat-sholat kita ini bisa berbekas pada kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiran, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang